Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Terus buat Bapak Ibu guru yang mau mengikuti P3K tahun ini, kali ini saya buatkan soal-soal khusus guru prakarya. Soal-soal ini berdasarkan peraturan yang kisi-kisi yang dikeluarkan Menpan RB ya Bapak Ibu ya, sekaligus dengan pembahasannya. Inilah soal bagian yang keempat. Kita langsung aja ke soal yang pertama. Aksioma umum menyebutkan bahwa teori yang baik adalah teori yang diciptakan bisa merangsang timbulnya upaya-upaya penelitian selanjutnya. Dalam teori, ungkapan tersebut merupakan fungsi teori yang berkaitan dengan fungsi A. Generatif, B. Heuristik, C. Menjelaskan, D. Mengomunikasikan, E. Mengamati. Jawabannya adalah A. Generatif. Kita lihat pembahasannya. Aksioma adalah pernyataan yang dianggap benar tanpa memerlukan bukti atau penjelasan lebih lanjut. Dalam matematika, aksioma adalah proposisi dasar yang dianggap benar tanpa memerlukan bukti karena dianggap sudah cukup jelas dan logis. Secara umum, aksioma juga dapat diterapkan pada bidang lain seperti filsafat dan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, aksioma seringkali digunakan sebagai dasar pemikiran atau asumsi awal dalam teori-teori atau konsep. Contoh penggunaan aksioma adalah dalam teori relatif Einstein, di mana aksioma dasarnya adalah kecepatan cahaya di alam semesta ini konstan. Dari aksioma ini, kemudian Einstein mengembangkan teori relativitasnya. Kita lanjut soal yang kedua. Berikut ini adalah beberapa teori umum komunikasi yang dikemukakan Stephen W. Lejeune, kecuali A. Teori-teori fenomenologi eksistensial, B. Teori-teori fungsional dan struktural, C. Teori-teori behavioral dan kognitif, D. Teori-teori kritis dan interpretif. Jawabannya adalah A. Teori-teori fenomenologi eksistensial. Kita lihat pembahasannya. Fenomenologi dan eksistensi memiliki hubungan yang erat dalam memahami dan menggambarkan kehidupan manusia. Fenomenologi adalah pendekatan filosofis yang terpusat pada pengamatan dan analisis fenomena atau pengalaman langsung. Fenomenologi berusaha untuk memahami dunia seperti yang kita jelajahi melalui persepsi dan pengalaman langsung kita, tanpa membuat asumsi atau penilaian sebelumnya. Eksistensi di sisi lain mengacu pada keberadaan dan kondisi manusia sebagai makhluk individual. Filsafat eksistensialis yang sangat terkait dengan eksistensi menekankan bahwa manusia adalah pencipta makna kehidupan mereka sendiri melalui tindakan, keputusan, dan pengalaman mereka. Hubungan antara fenomenologi dan eksistensi dipahami melalui pendekatan fenomenologi dan eksistensial. Dalam pendekatan ini, eksistensi manusia dipandang sebagai fenomena yang kompleks yang dapat dipahami melalui pengamatan dan analisis langsung dari pengalaman manusia. Fenomenologi membantu eksistensi dengan memberikan metode untuk menganalisis dan memahami pengalaman manusia secara mendalam. Melalui penelitian fenomenologi, kita dapat menemukan keterkaitan antara pengalaman manusia dan makna kehidupan mereka. Kita lanjut soal yang berikutnya. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Maka itu, pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah A.
kooperatif, B. inquiry, C. problem solving, D. discovery, E. kontekstual. Jawabannya adalah yang E, kontekstual. Kita lihat pembacanya. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam proses mengajar, hal yang terpenting adalah pencapaian pada tujuan, yaitu agar siswa mampu memahami sesuatu berdasarkan pengalaman belajarnya. Pemahaman adalah suatu cara yang sistematis dalam mengertikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan cara sendiri setelah sesuatu itu diketahui dan diingat, dengan menghubungkan antara apa yang peserta didik pelajari dan bagaimana pengetahuan itu akan digunakan untuk memahami konsep-konsep akademis. Di sebuah rancangan pembelajaran tertulis contoh rumusan indikator kompetensi menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seseorang guru akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi, kondisi operasi sistem, dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Jawabannya adalah yang B. Setelah melakukan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Kita lanjut soal yang berikutnya. Dari hasil penilaian akhir yang disusun oleh seorang guru, diketahui bahwa beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar, tetapi ada juga murid yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Berdasarkan kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil belajar oleh guru, kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran, B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah, C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi, D. Mengadministrasikan hasil penilaian, E. Menyusun laporan hasil penilaian. Jawabannya adalah yang D. Mengadministrasikan hasil penilaian. Kita lihat pembahasannya. Hasil tes atau hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam tugas tertentu. Di samping itu, hasil penilaian dapat juga memberi gambaran tingkat keberhasilan pendidik pada satuan pendidikan. Berdasarkan analisis hasil penilaian, dapat ditentukan langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Oleh sebab itu, hasil penilaian yang diperoleh harus diinformasikan langsung kepada peserta didik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peserta didik atau assessment as learning
pendidik, assessment for learning, dan satuan pendidikan selama proses pembelajaran berlangsung atau melalui penilaian harian, pengamatan harian, maupun setelah beberapa kali program pembelajaran atau penilaian tengah semester, atau setelah selesai program pembelajaran selama 1 semester. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Penyebabnya adalah sebagian materi dalam soal belum dipelajari oleh siswa. Materi tersebut seharusnya diberikan kepada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan oleh guru saat menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi adalah A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. E. Butir soal tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Jawabannya adalah yang A. Soal harus sesuai dengan indikator. Kita lihat pembahasannya. Salah satu hal yang paling krusial dalam pembuatan soal pilihan ganda adalah soal yang harus mengacu pada materi yang guru ajarkan. Membuat soal pilihan ganda berdasarkan materi harus mengacu pada tingkat aspek berikut. Soal harus sesuai dengan indikator soal atau kisi-kisi. Hal ini merujuk pada hal apa yang ingin diukur dalam soal tersebut. Apakah tentang pengetahuan, pemahaman, atau aplikasi. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. Pilihan jawaban harus mengandung kesamaan terkait hal yang dinyatakan, sehingga dapat mengecoh siswa dalam memilih jawaban benar. Setiap soal harus memiliki satu jawaban benar. Hal ini akan mengugah daya kritis siswa-siswi untuk memilih jawaban yang paling benar karena jawaban yang memiliki sifat homogen, hampir sama, dan logis. Demikianlah soal-soal pelajaran khusus guru prakarya dan pembahasannya bagian yang keempat. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru yang mau melamar P3K. Sekian dan terima kasih.